usaha itu kita nggak tahu kapan besarnya, kita nggak tahu kapan majunya, kita nggak tahu kapan suksesnya. Jadi ini adalah sertifikat mereknya. Hai Sobat Rangemark, balik lagi di Ekspedisi Kekayaan Intelektual. Sekarang kita lagi ada di Jalan Adi Negoro, Lubuk Buaya, Kota Padang, tepatnya di Alpha Pet Shop. Yuk kita intip gimana sih Alpha Pet Shop itu? Nah, kita sekarang udah di dalam Alpha Pet Shop. Bisa teman-teman lihat di sini banyak banget distribusi untuk anabul-anabul gemes teman-teman yang ada di rumah. Ini ada makanan dan juga banyak peralatan-peralatan untuk pet kita lainnya. Nah, di episode kali ini kita juga bakal ngobrol sama pemilik Alpha Pet Shop, yaitu Pak Bima. Yuk kita sapa Pak Bima di belakang. Hai Sobat Rangemark, siapa nih yang animal lover atau yang punya anabul-anabul gemes? Nah, sekarang kita lagi ada di Alpha Pet Shop. Halo, selamat pagi Bapak. Pagi. Boleh perkenalan dengan Bapak siapa Pak? Saya Bima Love Rido Prakasa, dipanggil Bima. Saya owner dari Alpha Pet Shop. Nah, kita lagi ada bareng Pak Bima di Alpha Pet Shop, yaitu salah satu dari Rangemark. Kalau Alpha Pet Shop itu beroperasinya dari 2016. Cabang ini outlet pertama, yang kedua itu ada outlet yang di Pariaman, yang ketiga kita ada outlet di Kuranji, terus yang keempat kita ada outlet di Sungai Lare. Ya, yang pertama sih kita kan lihat-lihat itu dari sosial media ya tentang Red Mart dan kebetulan ada yang ngasih link ke kita tentang Red Smart, tentang bagaimana merek harus dilindungi. Dan saya itu karena usaha saya sudah lumayan ada beberapa cabang, jadi saya takut kalau ada orang yang tidak bertanggung jawab untuk menduplikat dari segi merek, dari segi ya untuk penjagaan lah supaya tidak ada duplikat dari orang lain. Makanya saya ikut webinar dari Rangemark dan kebetulan saya juga alhamdulillah dapat fasilitas dari Rangemark dengan fasilitas gratis. Ya, yang pertama sih kita harus punya NIB ya, NIB itu sudah izin berusaha. Terus kita harus lapor juga ke kelurahan setempat atau kecamatan setempat untuk mendapatkan surat rekomendasi ke Dinas Perdagangan, untuk mendapatkan surat rekomendasi ke untuk mendaftarkan hak merek itu. Jadi untuk kira-kira prosesnya itu dari kita mengurus NIB nggak terlalu sulit karena itu udah online semua. NIB udah selesai. Kira-kira terus kita ambil rekomendasi ke kecamatan untuk ke Dinas Koperasi dan Perdagangan, bukan semua berkas-berkas baru kita kirim ke Rangemark. Dan dalam waktu kira-kira validasinya palingan 6 bulan sudah naik validasinya, sudah pengecekan, dan setahun Rangemark mengabarkan bahwa hak merek Bapak udah keluar dan sertifikatnya sudah keluar dan langsung dikirimkan. Karena kita orang awam dan kita tidak tahu bagaimana bidangnya, klasifikasinya, di Rangemark kita sudah dikasih tahu kita mau bidangnya apa, klasifikasinya apa, dijelaskan, sehingga penolakan lagi dari pihak DJKI-nya dan tidak berulang lah istilahnya. Kita dikonsultasi, dikasih ilmu yang lebih buat gimana caranya kita menempatkan posisi dari bidang usaha kita nih jelas gitu. Karena banyak bidang, banyak klasifikasi yang nanti kalau kita milih sendiri itu bisa tidak tepat, dan itu bisa juga itu ditolak
kita udah nunggu setahun, kita udah daftar, anggaplah kita udah daftar misalnya di tahun pertama belum tahu kalau merek kita itu diterima atau tidak. Tapi kalau dengan Red Smart kita dapat konsultasi, yaitu fasilitas dengan mengetahui apa aja bidangnya Bapak, istilahnya diarahkan lah, diarahkan yang mana bidang usahanya, yang mana yang harus diperbaiki, yang mana yang harus ditambahkan, begitu. Ya, sangat bermanfaat sih, karena itu ilmu dasar sebenarnya, ilmu dasar supaya tahu apa sih pentingnya melindungi hak mereknya itu. Jadi karena ada webinar itu, makanya ada ilmu-ilmu yang bisa mengedukasi para peserta UMKM bahwa pentingnya istilahnya melindungi hak merek mereka sendiri gitu. Lega sih sebenarnya. Yang pertama lega karena kita bisa istilahnya tidak ada gangguan lah dari pihak manapun yang ingin menduplikat, yang ingin mengganggu usaha saya dari segi mereknya, dari segi merek. Ini kebetulan saya bawa nih. Wah, boleh dikasih lihat ke teman-teman. Saya bawa sertifikatnya. Nih. Gitu. Jadi ini adalah sertifikat mereknya. Wah, Ini yang kebetulan saya bikin atas namanya istri saya. Itu namanya Rika Pratiwi. Ini tanggal penerimaannya, tanggal penerimaan pendaftaran mereknya itu 8 Desember 2021. Ini nomor pendaftarannya, ini merek yang dilindungi. Jadi merek ini yang dilindungi. Jadi inilah yang sertifikat merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, seperti ini. Bisa dilihat teman-teman, ini adalah merek yang dilindungi. Ada logo ini logo rumah. Ini apa? Rumah hewan peliharaan. Rumah hewan peliharaan. Tapi yang gitu. Itu khas Minangkabau lah. Kemudian ada kata Alpha Pet Shop. Nah, ini yang dilindungi teman-teman. Ini adalah objek merek yang dilindungi, yaitu atas nama Alpha Pet Shop. Jadi gini, usaha itu kita nggak tahu kapan besarnya, kita nggak tahu kapan majunya, kita nggak tahu kapan suksesnya. Karena kita kan istilahnya memulai dari nol. Kita kan dari awal. Kalau kita dari awal sudah aware dengan pendaftaran melindungi merek kita masing-masing, kalau besar pun nanti kita nggak akan pusing untuk mengetahui kita diduplikat, kita udah bisa melindungi merek kita sendiri. Untuk kalau ada yang duplikat bisa kita bawa ke ranah hukum lah. Nah, jadi kita nggak tahu kan, kita mungkin bilang usaha kita kecil sekarang, tapi kita nggak tahu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan kita punya cabang, kita punya ya koneksi yang besar lah. Nah, jadi kita nggak ragu-ragu lagi, kita nggak perlu pusing lagi terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau menurut saya sebagai pribadi, sebagai pelaku UMKM, pendaftaran atau pelindungan merek itu sangat wajib supaya tidak ada kegundahan lah di hati, supaya tidak ada yang menduplikat. Itu paling penting. Satu lagi, karena ide kita bisa ditiru, tapi kalau kita sudah lindungi merek kita nggak bisa ditiru. Benar jadi sekali. Berapapun banyak orang yang sama jualan sama kita, tapi kalau merek brandingnya berbeda dengan yang punya kita, pasti orang nyari yang lebih effort, yang lebih ya, pokoknya yang pelanggan kita pasti nyari kita lah. Layanan sih luar biasa ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Dari A sampai Z, dari sekecil matranya itu dari Red Smart semuanya. Jadi emang dari Red Smart punya fasilitas yang luar biasa lah kalau menurut saya. Jadi kalau teman-teman jangan ragu milih Red Smart sebagai konsultannya, ya kan? Karena dari saya pun sudah ada buktinya. Nggak ada saya palingan itu saya cuma ngerjain birokrasi yang ada di Padang. Itu aja. Selebihnya untuk birokrasi yang lain itu Red Smart yang lakukan. Gitu sih.
Oke Pak, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga Alpha Pet Shop semakin besar dan semoga pesan yang Bapak sampaikan bisa menginfluence teman-teman UMKM lainnya untuk segera mendaftarkan merek, karena sebenarnya pendaftaran merek itu sangat penting ya Pak, apalagi untuk sebuah usaha bagi UMKM, dan kita harus support local brand, kita harus membesarkan usaha ini buat oleh masyarakat kita sendiri. Nah teman-teman, begitu pesan dari Pak Bima dari Alpha Pet Shop. Dan kita bisa lihat di sini ada usaha Pak Bima buat teman-teman yang mencari makanan untuk anabul-anabulnya atau perlengkapan buat anabul-anabulnya, boleh silakan kunjungi di mana aja Pak, boleh kita ada, untuk di Padang kita ada 3 outlet, itu di Lubuk Buaya, terus di Sungai Lareh, itu ada di Kurenji. Untuk yang orang-orang yang ada di Pariaman, itu kita ada juga di Jalan Jati dan di dekat RSUD. Ya, jangan lupa ya teman-teman, mampir ke Alpha Pet Shop. Makasih banyak ya Pak Bima atas informasi dan kesempatannya. Kita jumpa di lain waktu. Boleh say bye Pak, bye-bye teman-teman Reshmark.